Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Bogor yang sangat saya cintai, izinkan kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan terkini dari penanganan COVID-19 di Kota Bogor. Yang pertama adalah data COVID-19 per hari ini. Orang tanpa gejala hari ini ada 44, berkurang 3 kasus dari kemarin. Kemudian orang dalam pemantauan hari ini 78, artinya berkurang 7 kasus dari kemarin. Dan pasien dalam pengawasan 79, bertambah 10 kasus dari kemarin. Sedangkan per hari ini tidak ada penambahan kasus positif. Jumlahnya total positif tetap 111, selama 5 hari belum ada pertambahan. Kemudian sembuh 45, dalam pengawasan atau perawatan di rumah sakit ada 51 dan meninggal 15. Jadi hari ini kurvanya masih tetap landai. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita bisa tetap pertahankan penambahan kasus positif yang 0 ataupun minim. Yang kedua, izinkan kami juga menyampaikan kebijakan terkait dengan rumah ibadah. Kami pemerintah kota meyakini bahwa COVID-19 ini adalah ujian yang maha berat. Kita semaksimal mungkin melakukan ikhtiar, tetapi usaha manusia ada batasnya. Ikhtiar manusia juga ada ujungnya. Bagaimanapun juga ketika dokter berusaha untuk mengobati, ketika pemerintah kota berikhtiar untuk melakukan pengawasan, ketika seluruh elemen di kota berikhtiar semaksimal mungkin untuk mengamankan, tetapi yang menyembuhkan, yang menghilangkan penyakit tidak lain tidak bukan adalah Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pemerintah kota mengajak kepada semua untuk terus bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, agar kita diberikan kekuatan, agar kita diberikan kesabaran untuk bisa melewati masa yang sangat berat ini. Untuk itu pemerintah kota mendorong aktivasi dari seluruh rumah ibadah di Kota Bogor. Tidak saja sebagai pusat yang bisa ikut serta dalam membantu warga, juga pusat edukasi kepada warga, tetapi juga sebagai pusat ibadah bersama-sama untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita semua dikuatkan menghadapi cobaan. Pemerintah kota bersama-sama dengan Majelis Ulama Indonesia Kota Bogor dan Dewan Masjid Indonesia menyepakati untuk merumuskan satu protokol kesehatan agar rumah ibadah bisa tetap menjalankan aktivitas ibadah, tetapi tetap dengan memaksimalkan protokol kesehatan dan meminimalkan risiko penularan. Saya didampingi Ketua Dewan Masjid Indonesia, Kiai Haji Dr. Ade Sarmili, dan di belakang saya para camat seluruh Kota Bogor yang 2 hari ini terus berkoordinasi memastikan bahwa kebijakan tentang rumah ibadah ini sampai dengan baik. Saya juga baru menandatangani surat edaran dari Wali Kota tentang kegiatan keagamaan, ini khususnya di masjid. Ya, tetapi pada prinsipnya seluruh rumah ibadah, ya, termasuk juga gereja dan vihara, kita minta untuk memberlakukan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi bagi gereja atau masjid dan rumah ibadah lainnya yang siap dengan protokol kesehatan yang ketat, insya Allah akan diizinkan untuk melakukan kegiatan ibadah secara bersama-sama. Dalam surat edaran ini untuk masjid kita mengatur bahwa masjid diperkenankan melakukan kegiatan keagamaan dengan syarat ada pengawasan ketat dari gugus tugas, dan kemudian ada kedepannya nanti ada permohonan dari pihak lurahan yang disampaikan ke pemerintah kota untuk pemerintah kota memutuskan masjid-masjid yang bisa diawasi dan diberlakukan protokol kesehatan yang ketat sehingga bisa menjalankan ibadah bersama-sama. Protokol kesehatan yang ketat itu
seperti kita kata bersama adalah menyediakan sarana cuci tangan, melakukan pemeriksaan suhu tubuh jamaah, menggunakan masker bagi pengurus maupun jamaah, membawa sajadah masing-masing, tidak berjabat tangan atau bersentuhan, menerapkan jaga jarak antar jamaah sekitar 2 meter, dianjurkan untuk membaca ayat-ayat pendek, mempersingkat pelaksanaan khutbah, kemudian wajib memakai masker, tidak berdesakan dan ada pengaturan yang ketat ketika memasuki masjid dan tidak melampaui kapasitas masjid, dan juga dianjurkan untuk membaca Al-Quran dari gawai ataupun dari mushaf pribadi. Dan bagi jamaah yang kurang sehat yang terdeteksi oleh petugas atau DKM masjid tidak diperkenankan untuk berjamaah di masjid. Dan kebijakan ini juga diprioritaskan bagi masjid di pemukiman warga, bagi warga setempat di sekitar masjid bisa melakukan ibadah di masjid tersebut. Dan kita juga menghimbau agar dalam pelaksanaan ibadah di masjid tidak mengajak anak-anak di bawah 15 tahun dan juga lansia dihimbau untuk tetap beribadah atau sholat di rumah. Itu gambaran secara teknis protokol kesehatan yang dirumuskan oleh pemerintah kota bersama-sama dengan Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Masjid Indonesia Kota Bogor agar dipedomani dan terus insya Allah akan disosialisasikan ke wilayah oleh kami untuk memastikan bahwa ibadah bisa berjalan dengan betul-betul menihilkan atau meminimalkan risiko kontaminasi atau infeksi dari COVID-19 di Kota Bogor ini, sehingga kita bisa mempertahankan kurva yang landai ini. Dan kebijakan ini terus akan kami evaluasi sesuai dengan perkembangan hari ke hari dari COVID-19 di Kota Bogor. Demikian penjelasan dari kami. Insya Allah kebijakan ini membawa kemaslahatan bagi semua. Kita kawal bersama-sama dan kita evaluasi bersama-sama terus-menerus. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa, memberikan kekuatan dan kesabaran bagi kita semua untuk melewati ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.